Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apa kabar kita semua? Doa saya kita semua baik dan diberkati Tuhan. Sukses selalu bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah Allah penolong setia. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, menyampaikan perasaan atas tekanan mereka di tengah-tengah kesukaran. Tuhan mendengarkan semua atau seruan mereka dan berbicara melalui para nabi. Tuhan mengaruniakan penghiburan dan pengharapan melalui janjinya kepada umatnya. Tentu saja seperti kesukaran hidup yang kita alami saat ini, kadangkala sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita yang dinaikkan melalui permohonan kita. Ya, saudara-saudara, kadangkala saudara kita seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, ketika kita dalam kesukaran, kita berdoa, belum telah selesai, kan manusia kalau boleh amin, selesai, sudah terjadi. Tapi Allah itu punya waktu. Nah, ketika kita melewati proses waktu itu, maka kita kadang-kala berpikir negatif. Berpikirnya negatif apa? Ya, Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan hanya pilih kasih. Tuhan hanya sudah membiarkan saya. Tuhan tidak lagi bersama dengan saya. Sebenarnya itu pikiran-pikiran yang menjebak kita untuk kita lebih, saudara-saudara, terpuruk dalam hidup kita. Nah, namun sesungguhnya Tuhan tetap setia. Perhatikan firman yang kita baca tadi. Namun sesungguhnya Tuhan tetap setia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Bahkan bukan saja menyertai kita, Ia menolong dan menguatkan kita di masa-masa yang sulit. Ya. Allah kita penolong yang setia. Nah, masa-masa sulit yang engkau sedang hadapi saat ini, apa sih? Coba kita ceritakan kepada Tuhan. Kita punya waktu cerita kepada Tuhan. Kalau engkau cerita kepada tetangga, nanti tetangga cuma berkata, "Oh, kasihan." Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, merendahkan diri, saya percaya ada mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dia mengasihi dan Dia adalah penolong kita. Kadang-kala masalah itu, saudara-saudara, datang membuat kita hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan. Tetapi kita kembali membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, firman Allah berkata melalui Nabi Yesaya, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Ini sebuah pernyataan Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Jangan bimbang. Ya. Hari-hari ini kita saudara-saudara dengan situasi yang kita lihat, kita mulai takut, kita mulai bimbang, ya. Tetapi ayat ini datang kepada kita, mari kita beriman, "Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau." Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Di saat kita kehabisan tenaga dan pengharapan dalam menghadapi masalah, Tuhan menopang dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Tuhan mengaruniakan bantuan kepada kita selama kita hidup di dalam kehendak-Nya. Perhatikan, Tuhan mengaruniakan bantuan. Tuhan itu setia kepada kita selama hidup kita dalam kehendak-Nya. Dalam kehendak Tuhan, kekuatan
dan kuasa untuk terus berjalan ya sesuai dengan rencana di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan menetapkan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, yang bergaul dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Di satu sisi saudara sedang bekerja, saudara sedang berprestasi di dalam pekerjaan, ya. Tetapi saudara-saudara jangan lupa bahwa kita perlu kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, apabila kita dihadapkan dengan persoalan yang berpotensi kita jatuh, berpotensi berantakan, yang berpotensi gagal, ayat ini berkata, tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih, kita tahu sekarang, kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dia berkata apa, saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu yang tadinya kita tidak tahu, tetapi sekarang melalui firman Allah, melalui kebenaran firman Allah, kita tahu, oh ternyata saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Oh ternyata ada Tuhan bersama. Oh ternyata Tuhan menghadirkan. Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut campur tangan dalam kesusahanku, dalam masalahku, dalam persoalanku. Ternyata Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa melewati persoalan-persoalan pergumulan yang berat itu karena ada Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di saat kita merasa sudah tidak berdaya dan kehabisan tenaga, tetaplah bersandar pada janji-janjinya. Ya dan amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Ia pasti menguatkan dan menolong kita dalam situasi seberat apapun. Oleh karena itu, mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dan temukan kekuatan baru bersama di saat kita mengalami kesulitan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31, di sana dikatakan, sebab itu, apakah yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Haleluya. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, mungkin berat pergumulan kita. Percayalah, kita tidak akan pernah oleng. Kita akan tetap kuat dan berdiri tegak karena ada Tuhan menyertai. Kesetiaan Allah dapat menyatakan kasih-Nya melalui pertolongannya kepada kita adalah sifat ilahi yang dapat dipercaya. Dan kita memiliki Roh Kudus sebagai penolong yang harus memimpin hidup kita. Jadi saudara-saudara, jadikan Tuhan, ya Tuhan jadikan kami saksi dan alat yang berguna. Semuanya ini untuk hormat, kemuliaan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Jadi saudara-saudara, Allah adalah penolong kita yang setia. Katakan amin. Allah adalah sungguh baik yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percayalah, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Immanuel.